Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk renungan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat ke-7 hingga yang ke-9. Hakim-Hakim yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk renungan kita pada hari ini berjudul Kuasa Allah yang lebih besar. Pada bulan Maret pada tahun 1945 ada pasukan hantu yang disebutkan pasukan hantu, itu istilah ya, yaitu Ghost Army. Telah membantu pasukan Amerika Serikat menyeberangi sungai Rhine, sehingga pasukan sekutu memperoleh tepas strategis sebagai pangkalan front baratnya pada Perang Dunia Kedua. Para tentara pasukan hantu itu adalah manusia sungguhan, bukan makhluk halus yang merupakan bagian dari pasukan khusus markas besar yang ke-23. Dalam peristiwa tadi, regunya berisi 1.100 tentara. Itu melakukan berbagai upaya agar terkesan berjumlah 30.000 orang. Dengan menggunakan balon-balon tank, melalui pelentang, dan juga masih banyak lagi. Dan juga efek suara ledakan dan juga bunyi kendaraan yang dikumandangkan. Masih banyak lagi. Dengan begitu, pasukan hantu yang ditanda kutip dikatakan pasukan hantu ini yang jumlahnya sedikit berhasil menggentarkan musuh yang mengira kekuatan mereka lebih besar daripada yang sebenarnya. Nah, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa bangsa Midian dan juga sekutu mereka juga gemetar berhadapan dengan pasukan kecil yang seolah-olah berkekuatan besar di tengah malam. Gideon, hakim dan pemimpin pasukan Israel dipakai Allah untuk menakut-nakuti musuh. Dengan pasukannya yang kecil, mereka juga memakai efek suara, yaitu sangkakala yang ditiup, buyung kosong yang dihancurkan, dan juga suara manusia. Dan juga benda-benda yang terlihat, seperti sulu yang berkorbar. Untuk membuat musuh yang berjumlah besar itu seperti belalang banyaknya, mengira bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang luar biasa banyaknya. Bangsa Israel mengalahkan musuh mereka pada malam itu dengan jumlah pasukan yang dikurangi. Awalnya pasukan mereka 32.000 orang menjadi hanya 300 orang, yaitu atas perintah dari Allah. Mengapa demikian? Karena dengan demikian sangat jelas bahwa siapa sesungguhnya yang memegang peperangan ini. Itulah Allah yang disampaikan kepada Gideon. Aku memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Itulah yang disampaikan Allah kepada Gideon, bahwa aku memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, marilah kita datang kepada Allah dan mengandalkannya, yaitu hanya mengandalkan kekuatannya semata yang dari Allah. Karena justru dengan kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.